Halo selamat siang pemirsa, senang sekali saya Putri Windasari dan Vena Kintan kembali menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan dan akan kami hadirkan untuk menemani jam makan siang Anda. Ya, tentu kami akan hadirkan informasi pertama terlebih dahulu untuk membuka Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa dengan informasi ada seorang wanita di Kabupaten Pendukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan pemirsa yang miris sekali. Ini ternyata tega menganiaya ibu mertuanya yang sudah berusia 88 tahun. Ya, aksi penganiayaan itu direkam oleh salah seorang warga dan viral di media sosial. Inilah video aksi penganiayaan seorang perempuan terhadap ibu mertuanya yang viral di media sosial. Dalam video terlihat seorang nenek yang tidak berdaya sambil menjerit kesakitan ketika dipukul dengan sebilah kayu oleh menantu atau istri dari anaknya sendiri. Pelaku diketahui berinisial PS dan peristiwa itu terjadi di pekarangan rumah pelaku di Dusun 5, Desa Tanding Marga, Kecamatan Pendukal Utara, Kabupaten Pendukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Setelah beredarnya video berdurasi 30 detik itu, pihak kepolisian pun mengusut tindakan keji yang dilakukan oleh pelaku. Pemerintah desa setempat dan pihak kepolisian pun langsung terjun ke lokasi untuk memeriksa keadaan korban yang diketahui sudah berusia 88 tahun. Kondisi korban ternyata mengalami trauma dan mengalami sakit pada bagian kakinya. Menurut polisi, penyebab dari penganiayaan tersebut diduga lantaran sikap korban yang sudah lansia itu membuat kesal pelaku, sehingga membuat pelaku emosi. Korban sendiri adalah ibu mertua dari pelaku. Kemudian kebetulan ibu mertua dari pelaku ini karena dia sudah berusia lebih lanjut, dia tinggal bersama menantu dan anaknya. Kita langsung berkoordinasi dengan keluarga korban apabila mereka berkenan untuk segera melakukan pelaporan ke Polres Pali. Untuk saat ini upaya hukum yaitu kita telah melakukan visum et repertum untuk pengumpulan alat-alat bukti lainnya dan kemudian untuk tersangka kita amankan dahulu di Polres Pali sembari kita melengkapi perkara tersebut. Diserahkan masyarakat kepada polisi dan menjalani pemeriksaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Pendukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan, Boris Simbolon, TV One mengabarkan. Pemirsa, peristiwa pilu terpantau CCTV. Seorang bocah 5 tahun tewas tenggelam saat berenang di kolam renang hotel diduga tanpa pengawasan. Ya, dan guna mengetahui sebab kejadian, Satreskrim Polres Pagaralam ini melakukan pemeriksaan pengelola dan juga pegawai hotel. Inilah peristiwa pilu detik-detik terjadinya anak usia 5 tahun tenggelam di sebuah kolam renang hotel di Kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Pada kamera pengawas terlihat bocah yang diketahui bernama Saka berenang dengan seorang yang lebih besar. Lalu ia ditinggalkan berenang tanpa pengawasan. Disitulah peristiwa naas terjadi. Bocah malang itu tampak kesulitan berenang dan terlihat meminta tolong, namun tidak ada yang memperhatikan. Selang beberapa saat, bocah laki-laki tersebut tidak lagi muncul ke permukaan. Diketahui korban merupakan warga desa Muara Gelumpai, Kabupaten Lahat yang datang ke kolam renang bersama orang tua dan keluarganya pada Minggu siang. Kolam renang yang berada di lingkungan Hotel Orchid selain digunakan tamu hotel, bisa juga dipakai pengunjung yang hanya berenang dengan membayar tiket masuk. Menurut keterangan polisi, di lokasi kolam tidak ada petugas pengawas kolam renang dan minimnya peringatan di lokasi kolam renang. Satreskrim Polres Pagaralam saat ini tengah memeriksa pengelola dan pekerja hotel serta menyita rekaman kamera pengawas yang berada di sekitar kolam renang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Korban ini datang bersama keluarganya, ibunya dan 3 orang lagi datang ke sana dan berenang di kolam. Kami masih mendalami terkait prosedur dari kolam renang, pengelola kolam renang tersebut.
Polisi memasang pita kuning di lokasi kolam renang dan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti tenggelamnya bocah usia 5 tahun itu. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Ya, informasi berikutnya akan kami hadirkan pemirsa. Ini ada aksi penipuan yang bermodus tukar uang oleh 2 warga asing di salah satu kedai jus di Kulon Progo, Yogyakarta dan terekam kamera CCTV. Ya, dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Inilah detik-detik 2 WNA terekam kamera CCTV saat melakukan aksi penipuan di wilayah Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Dengan modus menukar uang, pelaku menggondol uang hasil penjualan di kedai tersebut. Korban baru sadar menjadi korban penipuan setelah mengecek uang hasil penjualan sudah berkurang, raib dibawa pelaku. Korban lalu mengecek kamera CCTV dan menyadari ia menjadi korban hipnotis oleh 2 pelaku. Ada yang datang, orang asing, dia jam 7 lebih sedikit lah, yang satu tinggi, yang satunya ya pendek, rambutnya putih, terus pakai kemeja biru rapi. Yang datangin saya itu yang pakai kemeja biru rapi, yang di depan itu yang tinggi. Pas didatangin modusnya gimana Mbak awalnya? Uang, dia bawa uang 50-an 2 sama 100-an lama. Nah, dia bilang tukar gitu kan. Terus saya kira dia mau tukar 100-an. Nah, saya ambil uang 100-an, dia nolak maunya yang lama. Iya, pas buka tuh saya ambil uang 100, dianya nolak. Terus saya buka ini. Sadar-sadar pas pelaku pergi itu ya? Iya, pas pelaku pergi. Tak hanya menyasar ke lokasi itu, sebelumnya kedua bule tersebut sempat melakukan aksi serupa di Pasar Bendungan, Wates, Kulon Progo. Beruntung, para pedagang tak ada yang menyanggupi bule tersebut. Berbekal rekaman CCTV, Polsek Wates memburu kedua pelaku. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Seorang pria yang mengaku sebagai kurir mencuri HP milik anak-anak di sejumlah lokasi yang berbeda di Goa, Sulawesi Selatan. Ya, modus dari pelaku ini meminta korban untuk mengantarkan paket COD yang ternyata hanya berisi potongan keramik. CCTV ini merekam aksi Hasrul alias Sanggala saat meminta korban mengantarkan paket COD ke salah satu rumah warga yang ditunjuk di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sebelum membawa paket dari pelaku, korban diminta untuk menyimpan HP-nya sebagai jaminan. Setelah memastikan kondisi di sekelilingnya aman, pelaku langsung kabur dengan membawa HP milik korban. Ironisnya, setelah paket dibuka oleh warga, paket tersebut ternyata hanya berisi potongan keramik. Berbekal rekaman CCTV ini, tim Jatandra Reserse Kriminal Polres Goa melakukan patroli pukul 1 dini hari dan berhasil mengenali serta meringkus pelaku saat melintas di Jalan Tumanurung, Kelurahan Sungguh Minasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebuah paket berisi keramik serta sejumlah HP sebagai barang bukti. Polisi kemudian melakukan pengembangan di rumah pelaku dan menemukan belasan HP hasil kejahatannya. Kepada penyidik, pelaku mengaku sudah beraksi di berbagai wilayah. Terduga pelaku mengakui kalau pelaku ini yang sering melakukan kejahatan terhadap anak-anak atau warga yang sementara memegang HP. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang penipuan, penggelapan, dan pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Idris Tajanang, TV One mengabarkan.
Ya, pemirsa, dengan menggunakan sebuah kapal LCT Cargo Legend Aquarius di perairan Kepulauan Riau, 3 orang warga negara asing asal India ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menyelundupkan narkoba seberat 106 kg sabu-sabu yang dilakukan oleh sindikat jaringan internasional. Tim Sergap Badan Narkotika Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan narkoba. Dalam penyergapan ini, 3 orang warga negara India diringkus dan diminta menunjukkan barang bukti. Petugas menggiring para tersangka ke ruang mesin. Di dalamnya ditemukan 106 kg sabu. 3 warga negara India ini bagian dari sindikat peredaran narkoba internasional. Kasus terungkap berawal dari adanya laporan masyarakat akan ada penyelundupan narkoba melalui wilayah laut perairan Kepulauan Riau. Setelah dilakukan pengintaian, petugas mengamankan sebuah kapal di perairan Pongkar, Tanjung Balai Karimun. Modusnya, para sindikat narkoba antar negara ini menggunakan kapal kargo. Agar tidak dicurigai, mereka memodifikasi tangki minyak kapal untuk bisa menyimpan narkoba. 3 orang sindikat internasional dengan menyita 106 kg amfetamin atau sabu dan juga 1 kapal LSD ya, 1 kapal LSD yang dimodifikasi untuk membawa barang tersebut. Jumlah barang 106 kg bersih. Untuk pelaku sendiri atau pelaku adalah warga negara asing. Dari paspornya kita ketahui bahwa mereka memegang paspor dari India. Tadi saya sudah jelaskan mereka memodifikasi tangki kapal. Di dalam tangki minyak itu ada lagi tangki kecil yang dibuat oleh mereka untuk masukkan barang itu. Jadi ini modus baru yang kita temukan. Di dalam tangki ada tangki yang dibuat. Kapal LC Aquarius berlayar dari Singapura dan bersandar di Malaysia sebelum menuju ke Australia. Namun diduga kuat dalam perjalanan menuju ke Australia, mereka melewati perairan Indonesia. Di perairan Indonesia, mereka membongkar sabu dan kerap mengedarkan sabu secara ship to ship dengan jaringan narkoba Indonesia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Seorang preman pemalakan sopir truk di Jalan Raya Lintas Madura digerebek dan diringkus oleh aparat kepolisian Bangkalan di rumahnya. Ya, aksi pemalakan terungkap setelah korban merekam kejadian tersebut dan juga menyebarkan ke media sosial. 80 biro, Mas. Inilah aksi seorang preman saat melakukan pemalakan terhadap sopir truk di Jalan Raya Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Dalam aksinya, pelaku ini berupaya mencatat nomor plat truk setelah sebelumnya menghadang kendaraan di Jalan Lintas Madura. Korban ini pun diminta uang ratusan ribu rupiah dengan alasan sebagai biaya pengawalan melewati jalur yang dijaganya. Aksi pemalakan ini direkam oleh kernet truk dan rekaman ini pun diposting di media sosial hingga menjadi viral. Aparat kepolisian Bangkalan kemudian menggerebek pelaku berinisial NF di rumahnya di wilayah Tanah Merah Bangkalan. Tersangka ini melakukan pemalakan terhadap sopir-sopir yang melintas. Modusnya mau dikawal. Aksi pemalakan terhadap sopir truk sudah berjalan selama 5 tahun dan uang hasil tindakan kejahatannya dibuat untuk membeli kebutuhan anaknya. Dari Bangkalan, Madura, Dimas Farik Abdurrahim, TV One mengabarkan. Kita menuju ke Denpasar, Bali, pemirsa, di mana sekolah menengah atas Negeri 6 Denpasar, Bali ini viral di media sosial dan juga menjadi sasaran kritikan netizen karena memungut biaya 1,5 juta rupiah kepada siswa baru untuk membeli pendingin ruangan. Ya, kepala sekolah yang telah berdalih telah mendapatkan persetujuan komite sekolah akhirnya membatalkan pungutan tersebut. Dengan alasan membeli AC untuk ruang kelas inilah,
pihak sekolah SMA Negeri 6 Denpasar mengeluarkan surat edaran pungutan kepada siswa baru yang kontroversial. Pasalnya, dalam surat yang ditujukan kepada orang tua siswa baru itu, para orang tua dikenakan pungutan sebesar 1,5 juta rupiah per orang untuk pengadaan pendingin udara. Surat edaran yang tersebar di media sosial ini pun viral dan menuai kritik netizen yang menyoroti harga mesin AC yang tak sebanding dengan jumlah uang pungutan yang dikumpulkan dari seluruh siswa baru. Selain pungutan AC, di surat edaran itu juga terdapat pungutan sebesar Rp250.000 per bulan untuk pembiayaan komite sekolah. Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Denpasar, Iketut Suendi menjelaskan, rencana pengadaan AC tersebut telah disepakati oleh rapat komite orang tua siswa baru pada 11 Juli lalu. 179 orang tua siswa yang hadir dari 282 yang diundang telah menyetujui rencana pengadaan AC untuk 22 ruangan dari total 28 ruangan yang ada. Masing-masing ruangan rencananya akan dipasang 2 unit AC. Pihak sekolah akhirnya membatalkan rencana pungutan tersebut dan telah melakukan klarifikasi kepada pihak inspektorat serta memenuhi panggilan Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Bali. Kita sepakat untuk mencabut daripada kesepakatan yang awal pengadaan AC itu, sehingga kelas 10 orang tuanya itu hanya kena yang bulanan dan yang pakaian aja. Di tahun ajaran baru ini, SMA Negeri 6 Denpasar yang terletak di kawasan Sanur Denpasar ini menerima 282 siswa baru kelas 10. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, TV One, mengabarkan. Faktanya memang benar bahwa anak dari Opa dan Oma sangat jarang lah ya mengunjungi. Terakhir itu terlihat Opa itu berjalan keluar untuk membeli makanan sekitar tanggal 8 Juli. Jadi sekitar 4 hari lah ya sebelum ditemukannya jasad Opa dan Oma. Pemirsa, pasangan suami istri ditemukan tewas dan membusuk di atas tempat tidur di rumahnya di sebuah perumahan di Jonggol, Bogor, Jawa Barat dan kini sudah dimakamkan. Ya, pengurus RT mengklarifikasi bahwa warga yang akrab dipanggil Omah Opah ini tidak seperti yang diceritakan di media sosial. Sebulan tidak terlihat, namun beberapa hari sebelum meninggal masih terlihat. Pasangan suami istri Hans Tomasoa, 83 tahun, dan istrinya Rita Tomasoa pada Selasa 16 Juli 2024 lalu jenazahnya ditemukan dalam kamar di atas tempat tidur. Keduanya merupakan pensiunan. Sang suami Hans Tomasoa pensiunan dosen di sekolah pelayaran dan istrinya Rita di sebuah BUMN. Berawal dari bau busuk menyengat membuat warga curiga sehingga warga melaporkan peristiwa ini ke Ketua RT dan Keamanan Perumahan. Dengan membuka paksa pintu rumah, warga menemukan jasad kedua pasangan sudah tak bernyawa. Ketua RT setempat langsung melaporkan kejadian ini ke polisi setelah berusaha menghubungi anak-anak dari pasangan suami istri tersebut namun belum berhasil. Jenazah pasangan suami istri di wilayah Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor yang terjadi pada hari Selasa 16 Juli 2024 mencium aroma bau yang tidak sedap dari rumah tersebut dan memang diketahui sudah beberapa hari dari mulai hari Sabtu tanggal 12 Juli 2024 keberadaan dari pasangan suami istri tersebut yang berada di rumah sudah tidak terlihat kembali. Jasad pasangan suami istri ini dibawa ke Rumah Sakit RSUD Cilengsi, lalu dibantu oleh pihak gereja, kedua jasad pasutri itu dimakamkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One, mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui kronologis maupun perkembangan dari tewasnya sepasang suami istri ini, pemirsa kami ajak Anda bergabung bersama dengan Bapak Jonathan Tobing, selaku pengurus RT setempat. Selamat siang, Pak Jonathan.
Selamat siang Mbak Putri dan Mbak Vena. Oke, Pak Jonathan mungkin pertama bisa ceritakan terlebih dahulu kronologis kejadian pada saat itu menemukan jenazah dari Oma Opa ini, ceritanya seperti apa Pak Jonathan? Baik, terima kasih Mbak. Jadi ini juga sekaligus kesempatan buat kami ya untuk klarifikasi bahwa narasi yang beredar adalah Opa dan Oma itu setelah sebulan tidak kelihatan oleh tetangga, lalu kemudian diperiksa ke rumahnya. Itu kami mau bantah bahwa sebenarnya terakhir kali Opa dan Opa Hans ini terlihat berjalan keluar itu di tanggal 8 Juli, itu sekitar hari Senin ya, hari Senin 8 Juli 2024. Nah, kemudian setelah beberapa hari, tepatnya di hari Kamis tanggal 11, ada warga yang menginformasikan pada security bahwa kayaknya udah beberapa hari ini Opa tidak terlihat. Nah, oleh karena itu Kamis malam ya. Kemudian Jumat pagi kita dari pengurus instruksikan kepada security untuk segera melakukan pengecekan ke kediaman almarhum. Dan setelah dilakukan pengecekan, tidak ada jawaban. Di gedor tidak ada jawaban. Itu dilaporkan langsung oleh security kepada kami. Dan malam harinya, di Jumat malam, jadi kita masih berasumsi jangan-jangan ada keluarganya atau anak beliau yang menjemput, tapi tidak menginformasikan kepada kami. Kami masih berpikir positif. Dan Jumat malam, itu saya beserta Ketua RT dan juga ada 2 orang warga lain, itu bersama-sama melakukan pengecekan ke kediaman beliau. Kami sampai mengintip dari ventilasi, pintu dan jendela, tapi tidak melihat pergerakan apa-apa. Dan kami juga berusaha untuk mencari aroma atau bau yang mencurigakan, tapi tidak kami temukan juga. Sehingga kami memutuskan, saya berdiskusi dengan Ketua RT, kita akan hubungi seluruh keluarga yang bisa kita hubungi untuk mencari informasi mengenai keberadaan beliau. Dan itu segera kami lakukan. Pertama kami hubungi adalah anak bungsu dari beliau, namun tidak ada respon, tidak ada jawaban. Kemudian kalau anak yang nomor 1 dan nomor 2 memang kami tidak punya kontaknya sama sekali. Dan terakhir kami terhubung dengan adik dari almarhum Opa Hans, Pak Alan, dan kami menanyakan apakah mengetahui keberadaan dari Opa maupun Oma. Beliau mengatakan tidak tahu, dan kami berpesan seandainya dapat informasi tolong diinformasikan pada kami. Dan kami juga menitipkan pesan sekaligus meminta izin pada yang bersangkutan. Kalau sampai besok pagi, artinya di hari Sabtu ya, sampai besok pagi kami tidak mendapatkan update informasi mengenai keberadaan Opa dan Oma, kami akan melakukan pembukaan atau pembongkaran pintu rumah dari almarhum. Dan pada saat itu dari pihak keluarga mengizinkan ya silakan Pak, yang penting kita bisa tahu informasinya seperti apa. Dan itulah yang akhirnya seperti yang video yang sudah viral beredar, itu kita lakukan di Sabtu pagi, dan seperti yang tampak di video, sama-sama kita lihat, kami menemukan bahwa Opa dan Oma sudah dalam keadaan meninggal dunia. Begitu kira-kira kronologisnya, Mbak. Baik Pak Jonathan, tadi kan disampaikan memang awalnya warga kemudian ngeh bahwa tidak ada aktivitas lagi, itu kan dari Opa yang memang sering beraktivitas di luar dan bertegur sapa ya di 8 Juli. Kalau omahnya sendiri apakah aktivitasnya juga sama, sering keluar rumah atau seperti apa? Kapan terakhir kali ketemu dengan omah ini? Jadi kalau Oma Rita ini memang kondisinya bisa dibilang tidak bisa bergerak aktif ya Mbak ya, karena kalau di beberapa berita maupun narasi yang ada di media sosial bahwa Oma ini menderita stroke. Namun kami juga coba meluruskan bahwa ini dari pengakuan beliau juga, Oma tidak menderita stroke, namun Parkinson, namun setengah lah ya ke bawah itu memang sudah tidak bisa bergerak lah ya, jadi harus dengan bantuan tangan lah, untuk bergeser pun itu harus dengan bantuan tangan.
Jadi kesehariannya seperti itu. Jadi opa yang sehari-hari merawat oma. Sedangkan kondisi opa sendiri pun sebenarnya tidak bisa dibilang dalam keadaan fit juga, karena terakhir waktu itu beliau pernah bercerita kepada saya lututnya itu ada gangguan sehingga kalau ditekuk sedikit pun itu terasa sangat sakit. Jadi opa pun kalau berjalan itu speednya sangat pelan sekali, lambat. Oke, baik Pak Jonathan, bagaimana dengan keberadaan dari anak-anaknya setelah mengetahui bahwa oma opa ini sudah meninggal dunia? Apakah warga juga sempat menghubungi anak-anaknya atau mungkin anak-anaknya juga sempat muncul datang ke rumah atau bahkan pada saat pemakaman? Untuk dari anak-anak dari beliau, anak bungsu atau anak ketiga, kebetulan almarhum memiliki 3 orang putra. Anak bungsu itu hadir di pemakaman, namun tidak mengikuti acara pemakaman dari awal. Jadi itu sudah hadir di tengah-tengah acara pemakaman. Kemudian anak tertua dan nomor 2, anak nomor 1 dan nomor 2 itu datang ke klaster kami atau ke lingkungan kami itu di hari Sabtu malam sekitar pukul 9. Baik, kalau untuk anak pertama ataupun ada tidak menjelaskan alasan mereka kemudian tidak langsung datang dengan cepat atau terlambat datang ke pemakaman, apakah karena memang lokasi tempat tinggal mereka cukup jauh atau alasan apa yang diberikan mereka? Ya, jadi ketika saya tanyakan memang alasan dari mereka berdua itu mendapatkan informasi itu sekitar jam 1 katanya, jam 1 siang baru dapat informasi. Baik. Tapi tidak dijelaskan ya apakah memang sebelumnya ada masalah begitu dengan oma opa ini sehingga yang hadir ini hanya anak bungsunya dan itu pun di tengah proses pemakaman. Tidak menjelaskan seperti itu sih Mbak. Tidak menjelaskan, dan saya juga menganggap itu ranah private lah ya dari keluarga seandainya pun ada gitu ya. Saya tidak menanyakan hal itu. Baik, Pak Jonathan, kan tadi sempat diceritakan memang kondisi dari pasangan lansia ini memang sudah cukup ringkih begitu ya, sangat sepuh begitu. Betul. Tapi kalau dari selama ini, apakah sering anak-anaknya kemudian mengunjungi, mengingat memang orang tuanya ini memang rentan sekali begitu, sering nggak mereka mengunjungi orang tuanya? Sepenglihatan saya tidak pernah ya Mbak ya. Kalau sepenglihatan saya nggak tahu kalau ada memang pernah berkunjung sebentar kemudian langsung pergi, karena memang kalau kita menerapkan aturan untuk tamu itu wajib lapor ya. Jadi memang kita tidak pernah mengetahui ada kunjungan dari anak beliau. Oke, kalau oma opa ini sakit atau ada perlu, lantas warga ini menghubungi siapa jika anaknya ini jarang terlihat begitu? Pak Jonathan? Baik, Pak Jonathan, sebetulnya kita ingin mengetahui ya keseharian dari oma opa ini, begitupun juga dengan proses pemakaman oma opa ini, apakah memang anak-anaknya juga ada peran begitu dalam keseharian dari oma opa ini. Bersama dengan Pak Jonathan, nampaknya masih ada gangguan komunikasi kami. Kita coba sapa lagi. Halo. Pak Jonathan. Iya, halo Mbak. Oke. Ya. Pak, lantas kalau ada keadaan urgent gitu atau oma opa ini dalam kondisi sakit, warga ini menghubungi siapa jika anaknya jarang terlihat? Jadi kita sudah menitipkan pada saat itu juga pesan kepada opa, termasuk saya juga, saya bilang, opa kalau ada apa-apa, opa tahu rumah saya. Demikian juga ketua RT juga menyampaikan hal yang sama. Nomor handphone kita juga kita berikan. Opa bisa hubungin kami. Tapi kemudian yang lain juga kami dapat informasi bahwa opa juga beberapa kali menghubungi pihak gereja jika membutuhkan bantuan. Gitu kira-kira Mbak. Baik, Pak Jonathan, kalau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ini dari mana nih uangnya opa oma ini? Apakah benar informasinya bahwa kebutuhan hidup sehari-hari ini dipenuhi oleh gereja dan juga masyarakat di sekitar? Jadi setahu saya, tapi memang saya tidak pernah menanyakan langsung ya.
Oma adalah seorang pensiunan dan Opa juga tadinya adalah seorang kapten kapal ya, pelaut, dan kemudian sempat ini penuturan beliau ke saya adalah terakhir sebelum pandemi COVID, beliau masih aktif mengajar di salah satu sekolah pelayaran di daerah Pasar Rebo. Nah, saya tidak pernah menanyakan langsung mengenai sumber penghasilan mereka, tapi dari kondisi yang kita lihat, kami dari warga itu tergerak untuk membantu, termasuk melihat perjuangan Opa. Kalau untuk membeli makan pun itu jalannya itu sudah sangat miris Mbak melihatnya gitu ya, karena untuk menempuh jarak sekitar 200-300 meter pun itu bisa setengah jam sampai 45 menit. Jadi kita waktu itu dari pihak gereja juga pernah rutin mengantarkan makanan setiap hari. Kami juga dari warga pernah menginisiasi untuk melakukan penjadwalan lah ya. Hari Senin siapa yang mengantarkan, Selasa siapa, itu kita lakukan Mbak. Sampai waktu itu pernah ada sebuah yayasan yang menawarkan ke kami untuk mengambil alih tanggung jawab itu. Mereka bersedia untuk mengantarkan makanan secara rutin kepada Opa dan Oma. Namun memang baik, singkat saja Pak Jonathan, ini yang membayar biaya pemakaman dari Oma Opa ini dari mana biayanya Pak? Ya, untuk biaya pemakaman sepenuhnya ditanggung oleh jemaat gereja GPIB Cipecang. Untuk biaya pemakaman. Baik, terima kasih banyak Pak Jonathan atas bantuannya. Baik, terima kasih. Telah bergabung juga bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu. Terima kasih buat warga di sana yang telah membantu proses pemakaman dari Opa Oma ini. Terima kasih. Selamat siang Pak Jonathan. Selamat siang Mbak. Ya, pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Saya jeda Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali saat lagi untuk Anda. Pemirsa, masjid biasanya identik dengan kubah emas, namun berbeda dengan masjid yang berada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang satu ini. Ya, ada sebuah masjid berbentuk perahu dan uniknya masjid itu pemirsa berwarna ungu yang dilengkapi dengan kolam renang dan wahana permainan sebagai wisata religi. Seperti apa? Berikut kami hadirkan untuk Anda. Masjid Perahu Cicurug atau Masjid Sri Suwarto saat ini tengah viral di Sukabumi, Jawa Barat. Bentuk bangunannya yang sangat nyentrik bila dibandingkan dengan bentuk masjid pada umumnya. Masjid berbentuk perahu dengan warna ungu emas ini terletak di Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Masjid Sri Suwarto baru saja diresmikan bulan Desember 2023. Didominasi warna ungu membuat Masjid Sri Suwarto ini disebut sebagai Masjid Ungu. Nama masjid ini diambil dari nama pemiliknya, Sri Suwarto. Masjid Ungu ini memiliki daya tarik tersendiri. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menjadi referensi wisata religi dan wisata keluarga yang biasa dikunjungi akhir pekan atau saat musim liburan. Berbagai wahana menarik yang berada di belakangnya seperti kolam renang, kafe, serta tempat bermain anak-anak. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan Gunung Salak dan Gunung Gede yang berada di lantai 3 dengan menaiki lift transparan. Ya, saya punya tujuan bahwa Masjid Perahu ini buat percontohan seluruh Indonesia, terutama bisa memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid dan kita disayangi sama Allah. Artinya adanya masjid itu kita makmurkan, jemaah banyak, duitnya banyak, nanti masyarakat juga akan makmur. Dan karena kita malaikat Jibril nanya sama Allah apa yang disukai sama Allah, itu orang bersedekah. Jika Anda berada di kawasan Cicurug, Sukabumi, maka Masjid Ungu ini bisa menjadi tempat alternatif beristirahat sambil berwisata dan beribadah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One, mengabarkan. Tim Resmob jajaran Polda Sulawesi Selatan menangkap mucikari bersama seorang wanita selebgram di salah satu hotel di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam razia operasi penyakit masyarakat atau PEKAT. Ya, dari pemeriksaan pihak kepolisian diduga kedua orang itu terlibat prostitusi online dan menarik tarif sebesar 5 juta rupiah per sekali kencan. Dalam operasi pekat yang digelar Resmob jajaran Polda Sulawesi Selatan, petugas menyisir penginapan di seputaran daerah yang diduga menjadi tempat transaksi bisnis prostitusi online di Kota Makassar.
Petugas memeriksa tamu hotel dan kamar yang dicurigai sebagai tempat transaksi prostitusi online. Di salah satu kamar di sebuah hotel di Makassar, ditemukan seorang waria yang diduga berperan sebagai mucikari bersama seorang wanita yang diduga sebagai pekerja seksual yang juga berstatus selebgram. Jadi kami dari... Setelah diinterogasi, mucikari tersebut mengaku baru pertama kali melakukan prostitusi online di Makassar dengan menawarkan selebgram atau influencer kepada lelaki hidung belang. Si mucikari mematok harga sebesar 5 juta rupiah setiap kali kencan dan hanya menerima pesanan kepada pelanggan tertentu. Tarif berapa? Tarifnya 5 apa itu 5? Sudah sering kau melakukan beginian? Baru kedapatan? Iya, maksudnya baru kedapatan? Baru pertama kali. Begini? Iya, baru Kak. Karena baru kau didapat. Iya. Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan menerangkan dalam operasi Pekat 2024 ini, petugas menindak kasus penyakit masyarakat seperti prostitusi, kejahatan jalanan, dan gangguan Kamtipmas lainnya. Nah ini makanya dilaksanakan operasi ini adalah untuk menjamin situasi Kamtipmas yang kondusif. Jadi kegiatan masyarakat itu datang tentu kegiatan masyarakat yang bersifat negatif. Baik itu bisa premanisme, kemudian prostitusi, judi, miras, dan lain sebagainya. Selanjutnya, terkait dengan 2 orang yang terjaring operasi ini telah diserahkan kepada Unit Perlindungan Perempuan Polda Sulawesi Selatan untuk ditindak proses hukum lanjutan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Ya, untuk mengetahui lebih dalam mengenai kronologis kejadian ini, pemirsa kami ajak Anda bergabung bersama dengan Kompol Mariana Tarukrante, Kasubdit 4 di Treskrimum Polda Sulawesi Selatan. Selamat siang, Pak Mariana. Bu Mariana. Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang. Selamat siang, Bu Mariana. Iya, selamat siang. Oke. Selamat siang. Suara kami bisa terdengar dengan jelas, Bu Mariana? Iya, terdengar dengan jelas, Ibu. Oke, baik. Bu Mariana, mungkin bisa ceritakan terlebih dahulu, Bu, kronologis kejadian yang menemukan selebgram bersama dengan mucikari di Sulawesi Selatan. Ini ceritanya seperti apa, Bu Mariana? Baik, Ibu. Jadi pada saat kita melakukan operasi Pekat Lipu di tahun 2004, itu bertepatan di hari Selasa, Ibu ya, di hari Selasa itu tanggal 9 Juli 2024, itu di mana kronologisnya yang anggota dari Renakta maupun dari unit Jatandras pada hari Selasa tanggal 9 Juli tahun 2024 sekitar pukul 1 WITA, itu personil Ditkrimsus yang melaksanakan tugas dalam rangka operasi Pekat Lipu 2024 mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas prostitusi di Kota Makassar. Selanjutnya dari informasi tersebut, anggota melakukan pengembangan dan penyelidikan dan benar mendapati seorang laki-laki yang bernama inisial AI yang sementara mengantar seorang perempuan inisial ED yang kebetulan selebgram Makassar menuju ke sebuah hotel, yaitu hotel inisial M di Kota Makassar, yang mana sebelumnya telah melakukan transaksi melalui percakapan WhatsApp kepada lelaki hidung belang yang hendak menggunakan jasa dari perempuan tersebut untuk berhubungan badan layaknya suami istri, ya ini inisial AI, memasang tarif 5 juta rupiah untuk sekali kencan, dan dari 1 kali transaksi tersebut mendapatkan untung fee itu sebesar 1 juta. Kurang lebih seperti itu, Ibu, untuk kronologisnya.
Baik, Ibu Mariana, hasil pemeriksaan terhadap selebgram maupun juga muncikari, sudah berapa lama mereka terlibat kegiatan prostitusi ini? Baik, dari hasil interogasi yang dilakukan oleh anggota dan beberapa saksi juga yang kami itu dia memang baru pertama kali Ibu untuk inisial AI dan ED yang selebgramnya itu inisial ED. Oke, itu kan untuk para selebgramnya. Bagaimana dengan mucikarinya? Ini sudah melakukan bisnis prostitusi ini sebetulnya sudah berapa lama dilakukan? Baik, kalau untuk dari mucikari sesuai dengan keterangan yang diambil oleh anggota kepada kami awal tahun ini, Ibu. Di awal tahun 2024. Awal tahun 2024 ini baru mulai di bulan Januari, Bu. Kedengaran nggak, Bu? Baik, tapi sebenarnya begini, razia razia pekat ini memang rutin digelarkah atau memang ada laporan dari warga terkait aktivitas ataupun juga bisnis prostitusi di wilayah Anda? Baik, Ibu. Kalau untuk yang kemarin, Ibu, baik yang di tanggal 9 Juli tahun 2004 yang sekitar pukul 1 WITA, itu memang ada informasi juga, Ibu, dari masyarakat yang menginformasikan dari unit Subdi 3 bahwa ada hotel, mohon maaf, hotel inisial M itu memang sering kegiatan untuk prostitusi, Ibu. Jadi kita tindak lanjuti informasi dari masyarakat dan memang betul ada kegiatan pada saat itu kejadiannya itu di pukul 1 WITA. Baik, terima kasih Ibu Mariana Tarukrante, Kasubdit Treskrim Polda Sulawesi Selatan. Terima kasih atas waktu di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang, Ibu. Kami masih akan kembali pemirsa dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Dugaan pelecehan perempuan di transportasi umum kembali terjadi. Korban yang merasa dirinya direkam video secara diam-diam oleh pria Parubaya saat berada di kereta komuter lain kecewa lantaran petugas kepolisian tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai atas kasus yang menimpanya. Peristiwa dugaan pelecehan di kereta ini terjadi pada Selasa 16 Juli 2024. Korban yang naik kereta dari stasiun Duren Kalibata menuju Jakarta Kota berangkat ketika mengetahui dirinya direkam menggunakan kamera HP secara diam-diam oleh seorang pria Parubaya. Insiden ini diketahui oleh petugas kereta api dan pelaku bersama korban diperiksa oleh security kereta di stasiun Jakarta Kota. Berikutnya pemirsa, korban dan pihak keluarga dibantu security stasiun Jakarta Kota memproses kejadian ini di kantor polisi. Tapi dari laporan ketiga kantor polsek yaitu Polsek Taman Sari, Polsek Menteng, dan Polsek Tebet hingga Polres Jakarta Selatan, pihak kepolisian kabarnya tidak bisa berbuat banyak untuk memproses kasus ini. Salah satu alasannya adalah petugas belum menemukan unsur tindak pidana untuk menjerat pelaku. Dan berikut video permintaan maaf dari pelaku dugaan pelecehan wanita di kereta. Nama saya Hendra Galuh, umur 52 tahun, kulit kasar, tinggal di Menteng Atas. Saya minta maaf kepada Mbak Dea karena saya sudah melakukan tindakan tidak menyenangkan. Saya telah mengambil video ke Mbak Dea secara diam-diam dan membuat Mbak Dea merasa terganggu. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Jika saya mengulangi lagi, saya siap kena sanksi dibawa ke ranah hukum yang berlaku. Ya, pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sebetulnya duduk perkara dugaan pelecehan yang terjadi di kereta, saat ini kami sudah bersama dengan Mbak Dea, korban dugaan pelecehan di kereta. Selamat siang, Mbak Dea. Pertama kami ingin tahu kondisi Mbak Dea saat ini sehat, Mbak? Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Oke, Mbak Dea, mungkin bisa cerita terlebih dahulu. Ini kronologis kejadian yang waktu itu dialami oleh Mbak Dea. Ini ceritanya seperti apa, Mbak?
Oke, itu kan dari tadi udah disebutkan dari stasiun Duren Kalibata menuju ke Jakarta Kota. Dan di tengah perjalanan Manggarai ke arah Cikini itu memang saya duduk di seberang. Jadi saya tahu itu dari petugas KAI yang saat itu sedang selesai bertugas tapi memakai jaket. Jadi si pelaku itu tidak tahu bahwasanya ya udah setelah saya dikasih tahu dari petugas KAI tersebut, oh ini kakaknya direkam oleh bapak ini gitu. Terus saya langsung berontak, bisa gemeter dulu kan pertamanya. Terus setelah itu baru saya coba dibantu security dan petugas KAI untuk coba Pak, saya mau lihat isi HP Bapak. Sempat ngelak dan sempat berantem dan sempat kabur juga, tetapi berhasil diketahui tersebut memang ada satu video yang saya ketahui, satu video, dan ternyata pas selesai dari situ kan diproses dulu ke kantor Jakarta Kota. Nah, ternyata ada 7 video saya berdurasi 3-8 menit. Nah, di HP bapaknya memang kayak HP bapaknya ada 300 lebih video porno, mohon maaf. Oh, baik. Lalu pada saat akhirnya diamankan itu apa penjelasan dari pelaku? Alasannya kemudian merekam Mbak Dea atau ada video penumpang lainnya juga nggak? Ada. Ternyata saya bukan korban pertama ya, ada banyak korban juga yang di HP bapaknya. Dan setelah saya tanya alasannya apa Bapak mau video saya tidak memvideo Mbak, saya memvideo sekeliling. Tapi di bukti tersebut memang fokus beliau itu kepada saya gitu loh. Oke, tapi secara personal Mbak Dea ini tidak mengenal sama sekali pelaku? Tidak mengenal sama sekali stranger itu. Baru sadar kalau pelaku itu ada di sekitar Mbak Dea itu setelah petugas ngomong ke Mbak Dea tadi? Saya juga nggak tahu dia datang dari mana, naik dari stasiun apa juga saya nggak tahu, karena memang saya tidak memperhatikan sekeliling gitu. Tadi ada berapa video Mbak? 7. Ada 7 video. Apakah video itu difokuskan ke bagian-bagian tubuh tertentu yang Mbak lihat dari? Pokoknya dari bawah ke atas, terus fokus tengah, udah fokus ke saya aja tuh selama 7 menit. Oke. Terus pada saat itu kan katanya sempat ada cekcok ya dengan pelaku ya. Apa yang kemudian terjadi sehingga pada akhirnya nih pelaku mengakui kesalahannya? Kalau untuk itu sih dari pihak security Jakarta Kota, karena memang pada saat itu saya keluar, tapi saya lapor ke polsek terdekat yaitu Taman Sari, tetapi Polsek Taman Sari menanggapi ini dengan baik, tetapi memang harus ke Polsek Menteng karena kejadiannya tidak di luar yurisdiksi itu ya kan. Terus setelah itu saya diproses lagi ke Polsek Tebet. Nah, di Polsek Tebet inilah saya mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari aparat. Perlakuan yang tidak baik dari? Dari aparat. Oke, alasan mereka kemudian tidak proses gitu. ini apa? Alasannya karena tidak adanya harus terlihat alat vital terlebih dahulu untuk saya bisa melapor. Dan nah, ini hanya video biasa, mbaknya sedang duduk semacam itu. Tapi logikanya ini justru petugas stasiun saja yang bisa memberitahu gitu bahwa ini sudah tidak benar nih apa yang dilakukan oleh pelaku, kemudian polisi malah tidak memproses itu. Tidak. Oke, tapi mungkinkah melampirkan juga HP ataupun alat bukti yang isinya tuh banyak video-video tadi nih, sampai ada video porno dan juga foto-foto dari para penumpang lainnya, ini dilampirkan juga ke pihak kepolisian? Dilampirkan, bahwa pihak kepolisian pun tahu bahwasanya di HP bapaknya memang ada video tersebut. Terus saya selaku korban kan meminta perlindungan sebagai hak sebagai perempuan gitu ya Kak. Tetapi memang tidak bisa untuk dilanjutkan atau terjerat pidana karena itu. Terus saya berpikir, oh ini perbuatan tidak menyenangkan, yaitu harus dipaksa terlebih dahulu, mbaknya merasa terpaksa, baru itu bisa dilanjutkan secara proses hukum. Kalau untuk ini tidak bisa. Tapi kan pelaku sudah membuat video permintaan maaf, artinya kan dia sudah mengakui telah melakukan, kita anggap misalnya dugaan pelecehan tadi, itu juga tidak bisa diproses, kan sudah mengaku pelakunya? Tidak bisa, harus ada terlihat bagian sensitif terlebih dahulu. Sekarang saya mau tanya dari sisi psikologis Mbak Dea. Ini kan kejadian yang tadi juga Mbak Dea cerita sampai gemeter begitu, saking takutnya begitu. Setelah kejadian ini, apa yang membuat kekhawatiran ke depannya Mbak Dea dalam beraktivitas di tempat-tempat stasiun dan lain sebagainya, tempat-tempat umum begitu? Kalau dari aku pribadi sih ya, aku nggak akan aku tetap akan naik transportasi umum, tapi aku mungkin lebih aware gitu ya Kak. Tapi untuk keadaan mental aku, mungkin untuk waktu-waktu terdekat aku tidak akan, maksudnya nggak akan mau naik transportasi umum terlebih dahulu karena aku menjaga kan gitu. Tapi feel better sih. Nah biasanya kan memang korban pelecehan ini biasanya mereka malu, sedih lah ya, sedih, khawatir, malu untuk melaporkan ini. Kemudian siapa yang menyemangati
Mbak Dea akhirnya bisa ngomong dan berani tampil melaporkan ini bahkan? Rekan-rekan jurnalis saya sih. Oke. Yang menguatkan saya, gini loh Kak, sebagai seorang jurnalis saya harus menyuarakan ini, tapi itu tidak didengar oleh aparat gitu, apalagi yang memang, mohon maaf, perempuan biasa gitu. Saya bersuara lewat tulisan saya bersuara lewat media yang harus viral terlebih dahulu Kak. Oke. Yang harusnya mungkin pihak kepolisian memberikan keamanan, apalagi dengan kejadian Mbak Dea, mungkin jadi trauma ya untuk berada ataupun menggunakan transportasi atau beraktivitas di tempat umum. Terakhir Mbak, harapannya apa yang ingin Mbak Dea sampaikan untuk seluruh masyarakat dan mungkin untuk pihak kepolisian yang tidak bisa memproses kasus Mbak Dea? Tetap waspada, karena predator yang kayak gitu tuh pasti ada dimanapun. Kita bukan cuma di Greta ya Kak, di semuanya pasti ada. Dan untuk perempuan khususnya berani menyuarakan, karena kalau tidak seperti itu ya tidak ada efek jerak untuk pelaku. Dan untuk aparat kepolisian saya mohon untuk bagi siapapun yang melapor tolong diproses dan jangan ada kata-kata yang memang miris empati kepada korban gitu. Benar sekali ya, karena memang tidak harus menunjukkan alat vital terlebih dahulu, sensitif dan segala macam. Bagian-bagian sensitif, karena ternyata ada penyimpangan seksual seperti fetis yang ternyata dari kaki saja dia bisa melakukan hal-hal yang penyimpangan lah begitu ya, atau pelecehan yang tentu menimbulkan ketidaknyamanan. Ya, betul sekali. Jadi memang mungkin kita butuh perhatian juga ya, khususnya perempuan untuk butuh perhatian, perlindungan juga dari pihak ataupun juga petugas keamanan, baik itu polisi maupun petugas keamanan di transportasi publik. Terima kasih banyak Mbak Dea. Hati-hati selalu ya Mbak Dea. Terima kasih, semoga sehat selalu Mbak. Iya, tetap semangat. Terima kasih. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang akan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, artis Amar Zoni dituntut jaksa 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Tuntutan ini jauh lebih berat daripada terdakwa Akri yang merupakan pemasok narkoba terhadap Amar Zoni. Akri dituntut 10 tahun penjara. Tuntutan yang lebih berat ini dikarenakan terdakwa tidak kooperatif selama pemeriksaan. Selain itu, Amar Zoni juga tidak mengakui jika telah memberikan modal sebesar 50 juta rupiah untuk pembelian sabu untuk kembali diperjualkan oleh terdakwa Akri. Kuasa hukum Amar Zoni mengaku terkejut dan keberatan atas tuntutan tersebut. Desak jaksa untuk melaksanakan asesmen yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ya, dalam kurun 6 tahun ini pemirsa, Amar Zoni sudah 3 kali dibekuk polisi gara-gara kasus narkoba. Pada kasus terakhir, model sekaligus aktor sinetron itu dituntut 12 tahun penjara karena terlibat perdagangan narkoba. Sepak terjang Amar Zoni sebagai bintang sinetron dan aktor film 3 kali terjungkal akibat narkoba. Pemilik nama lengkap Muhammad Amar Akbar ini mengawali karirnya sebagai model. Setelah kepergian sang ibu saat Amar Zoni kelas 6 SD membuatnya menjadi anak nakal, pria kelahiran Depok 8 Juni 1983 ini akhirnya diasuh kakek neneknya di Muara Laboh, Solok Selatan, Sumatera Barat. Dari sanalah Amar Zoni belajar ilmu bela diri yang membuatnya melejit menjadi aktor sinetron. Di tengah sorotan kamera, pada 7 Juli 2017, Amar Zoni pertama kali terciduk Polres Metro Jakarta Pusat akibat narkoba dengan barang bukti ganja kering 39,1 gram. Ternyata ia sudah menjadi pemakai selama 1 tahun. Amar Zoni menjalani rehabilitasi di BNN. Di momen itulah aktor muda itu harus mundur dari sejumlah sinetron yang membesarkan namanya. Kedua kalinya, Amar Zoni ditangkap gara-gara narkoba pada 8 Maret 2023 di Sentul, Bogor, lantaran mengonsumsi sabu seberat 1 gram. Dirinya bebas pada 27 Oktober 2023. Tidak sampai 2 bulan setelah bebas, pada 12 Desember 2023 untuk ketiga kalinya,
Amar Zoni kembali dibekuk polisi di sebuah apartemen kawasan Serpong, Tangerang Selatan karena ganja dan sabu. Barang bukti berupa 4 paket sabu seberat 4,36 gram, 1 paket ganja seberat 1,32 gram, dan 1 canglong disita Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Dalam kasus ketiga ini, jaksa menuntut 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Amar Zoni yang menjalani sidang secara online di Lapas Salemba, Jakarta Pusat tertunduk lemas di persidangan. Tuntutan ini berdasarkan fakta persidangan, di mana Amar Zoni tak hanya sebagai pengguna, namun juga sebagai pengedar karena memberikan modal kepada bandar narkoba. Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi. Tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pedangdut Siti Rahmawati atau lebih dikenal sebagai Siti KDI mendapat rekomendasi dari Partai Amanat Nasional untuk maju dalam Pilkada Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Siti KDI akan berpasangan dengan mantan Setda Polewali Mandar, Andi Bebas Manggazali. Usai mendapat rekomendasi dari Partai Amanat Nasional, Siti Rahmawati atau Siti KDI mengunjungi posko relawan Andi Bebas Manggazali. Kedatangan penyanyi dangdut itu dalam rangka konsolidasi terhadap rencana pencalonan Andi Bebas Manggazali dan Siti KDI di Pilkada Polewali Mandar November mendatang. Dalam kesempatan itu, Siti sempat menyanyikan sejumlah lagu dangdut, salah satunya lagu yang berjudul Wulan Merindu untuk menghibur para relawan Besti atau Bebas Siti. Bakal calon Bupati Polman Andi Bebas Manggazali menyatakan kepastian duetnya dengan Siti KDI di Pilkada Polman sudah mencapai 99%. Kedatangan Siti itu berkunjung dan sekaligus membenarkan bahwa kita akan bersama dia. Salah 99,99% salah dengan Siti ke depan ya. Yang pertama, dia itu kader partai, dia memang orang politisi dari Partai PAN. Jadi saya mengharapkan dukungan sebesar-besar mungkin partai terhadap saya. Itu terutama dengan kepercayaan terhadap saya. Andi Bebas Manggazali yang merupakan mantan Sekda Polewali Mandar maju pilkada dari Partai Gerindra. Selain mendapatkan dukungan dari Partai Amanat Nasional, Andi mengklaim sudah mendapat rekomendasi dari satu partai politik lain. Jika tidak ada halangan, maka pasangan Besti ini akan dideklarasikan akhir Juli mendatang. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Tamrin TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tiko Arya Wardana, suami dari penyanyi Bunga Citra Lestari, berlari menghindari wartawan usai menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan penggelapan dalam jabatan di Polres Metro Jakarta Selatan. Sorry ya Mbak, udah capek Mbak, udah pagi Mbak, capek. Maaf. Setelah menjalani pemeriksaan selama 7 jam, Tiko Arya Wardana, suami penyanyi Bunga Citra Lestari, keluar dari ruang penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu dini hari. Tak seperti pemeriksaan pekan lalu saat Tiko menyambangi wartawan, kali ini Tiko justru berusaha menghindari awak media. Tiko berlari menuju kendaraan dan juga mengabaikan sejumlah pertanyaan wartawan yang mengejarnya. Menurut kuasa hukum Tiko, Irfan Agasar, pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan pekan lalu. Kliennya menjawab 20 pertanyaan penyidik dan juga membawa sejumlah bukti terkait penggunaan uang perusahaan, mulai dari dokumen perjanjian kerja, bukti pembayaran vendor, hingga bukti pembayaran gaji karyawan. Jadi kita sudah. Kuasa hukum Tiko menilai kasus ini bukanlah penggelapan dalam jabatan, tetapi hanyalah pembukuan nilai transaksi yang belum rampung. Tuduhan-tuduhan tersebut. Total ada berapa pertanyaan tadi Bang? Total karena ini BAP lanjutan dari kemarin ada sekitar tambahan 18 atau 20 pertanyaan. Tapi 18-20 pertanyaan itu kan rangkaiannya panjang ya, karena itu sifatnya item per item. Hari ini dan minggu lalu kita sudah buktikan satu persatu
oleh Mas Tiko, oleh tim pengacara juga bahu-membahu untuk membuktikan bahwa sebenarnya bukan penggelapan, tetapi nilai transaksi pembukuan yang belum final. Saat ini penyidik terus menggali keterangan Tiko terkait jenis-jenis penggunaan uang yang sebelumnya untuk modal usaha. Penyidik telah mendapatkan rincian penggunaan uang oleh Tiko dan juga meminta terlapor untuk dapat membuktikannya. Kesempatan di hari ini, penyidik masih terus mendalami jenis-jenis penggunaan atas uang modal tersebut dipakai untuk apa saja, dan apakah saudara TA bisa menunjukkan bukti penggunaan uang. Kami telah mendapatkan rincian dari daftar atau rincian penggunaan uangnya. Pihak Tiko Aryawardana sendiri tetap membuka peluang untuk bermediasi atau menyelesaikan kasus ini secara restoratif justice. Sebelumnya, Tiko yang menjabat sebagai direktur dilaporkan oleh mantan istrinya berinisial AW atas dugaan penggelapan dalam jabatan saat keduanya mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Nama Tiko Aryawardana, suami penyanyi Bunga Citra Lestari, menjadi sorotan setelah dipolisikan oleh mantan istrinya. Tiko diduga menggelapkan dana sebesar 6,9 miliar rupiah dari bisnis makanan dan minuman yang dibangun bersama dengan mantan istrinya. Sebelum membina rumah tangga dengan Bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardana pernah menikah dengan AW pada 26 Juni 2014 dan memiliki 3 orang anak. Menurut data dari Mahkamah Agung, keduanya bercerai pada akhir tahun 2021 karena perselisihan dan masalah nafkah. Awalnya Tiko dan mantan istri mendirikan bisnis makanan dan minuman dengan nama perusahaan PT Arjuna Advaya Sanjaya. Tiko menjabat sebagai direktur, sementara AW, mantan istri Tiko, sebagai komisaris. Seluruh modal untuk menjalankan usaha berasal dari AW. Meski awalnya perusahaan lancar, pada tahun 2019 terancam bangkrut karena tidak mampu membayar sewa. Karena curiga, AW kemudian melakukan audit eksternal dan menemukan dana yang diduga digelapkan oleh Tiko. Menilik dari akun Instagram pribadinya, Tiko, seorang yang gemar berolahraga terutama basket. Pria berusia 41 tahun tersebut juga berprofesi sebagai disc jockey alias DJ. Saat ini, Tiko bekerja di bidang wealth management sebagai ahli pemasaran dan penjualan produk di sebuah bank terkemuka. Selain dari pekerjaannya di bank, Tiko juga diketahui sedang membangun bisnis di bidang musik. Ia disebut-sebut juga bekerja sebagai pendiri Bombshell Records, media rekaman khusus vinil di Jakarta. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, 2 orang wanita muda melakukan aksi ngevlog dari sunroof kendaraan di jalur cepat tol Suramadu sisi Bangkalan. Aksi membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain akan ditindak oleh polisi bila ngevlog menimbulkan terjadi sebuah kecelakaan. Inilah aksi yang dilakukan 2 orang wanita di jalur cepat kendaraan di atas Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Aksi kedua wanita ini viral di media sosial. Kedua wanita ini diketahui ngevlog sambil melihat suasana di sekitar jembatan penghubung Madura dan Surabaya. Berdasarkan hasil penelusuran, wanita muda ini diketahui seorang konten kreator di media sosial TikTok dengan nama Rizky Ayu. Sementara itu pemirsa, Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Grandika Indra Waspada mengatakan aksi kedua wanita tersebut tidak patut ditiru. Selain bisa membahayakan dirinya sendiri, juga bisa membahayakan pengendara lainnya. Aparat kepolisian mengimbau agar masyarakat saat melintas di jalan umum atau di jalur cepat Suramadu agar tidak melakukan sesuatu yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain.
Pemirsa, aksi teror pocong-pocongan menghantui warga di Kota Dumai, Riau. Video pocong tersebut viral dan meresahkan warga, di mana polisi memburu para pelaku. Iya guys ya, orang kurang kerjaan dari tadi aku lihat, tengok ya. Aksi meresahkan sejumlah bocah di Kota Dumai, Riau meneror warga dengan menggantung pocong palsu, lalu dijatuhkan saat ada pengendara lewat, viral di media sosial. Aksi jahil sejumlah bocah ini diungkap oleh dua pengendara yang tengah melintas di lokasi. Para bocah ini menggantung boneka mirip pocong di tiang rambu lalu lintas. Boneka itu dibungkus dengan kain putih, lalu diikat beberapa bagian sehingga mirip pocong. Polisi tolong amankan ya Pak ya. Dalam video tersebut, perekam video melanjutkan sepeda motornya ke lokasi para pelaku ngeprank. Saat diteriaki oleh perekam video, para bocah itu langsung kabur. Usai viral, polisi langsung datang ke lokasi untuk memburu para pelaku. Diduga aksi pocong-pocongan ini dilakukan oleh sekelompok remaja untuk membuat konten di media sosial. Untuk motif, karena memang kami tidak berhasil mengamankan remaja tersebut, karena memang pada saat kami cek TKP patroli tidak menemukan remaja tersebut, kami belum bisa menyimpulkan apa dari motif daripada remaja tersebut, apakah hanya sekedar prank untuk konten mereka di media sosial atau ada motif lain. Polisi mengimbau agar remaja tersebut tidak melakukan aksi pocong-pocongan karena bisa membahayakan pengguna jalan. Guna mengantisipasi aksi serupa, polisi akan melakukan patroli di sekitar lokasi kejadian. Dari Dumai, Riau, Amrizal, TV One mengabarkan.